melakukan download. Enggak, sesuai aplikasi aja. Cuman tadi kan awalnya ada ya dengan gadget baru terpisah tuh, ada longgang, ada lainnya mungkin ada paru tuh. Yang longgang sama ayamnya masukin ke Min ya, belum selesai. Nah, aku buka ini. Nontonnya mana kan? Murah. Iki ora. Itu lagi enak banget. Oke, 85% proses download. Lama ya. Oke, hampir selesai. Jadi nanti setelah kita menginstal Webmin ini, kita bisa, nanti kita punya satu halaman admin di web server kita. Installation dependency. Iya, download Webmin selesai ya. Ini. Selanjutnya kita install modul selanjutnya. Perl. Komplit. Lalu install Perl, data dumper, dan unzip. Yes. Terakhir, untuk menjalankan Webmin tadi, kita eksekusi dengan perintah ini, rpm min webmin. Untuk komen-komen kayak gini nggak usah dihafalin ya, di Google banyak. Saya juga nggak hafal, jadi karena terlalu banyak apa ya yang dihafalin mungkin. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. You can now log in to HTTP. Nah, ini
web server portnya 10.000 seperti yang sudah kita buka tadi. Sebentar, user ya, user ini user siap. Nah, tadi kan akses halaman ini belum ada webnya. Coba kita akses lagi. Taruh dokumen follow. Karena HTTPS ya. Ini ada keterangannya. Nah, jadi kita punya halaman baru. Halaman Webmin. Webmin sudah kita install. Kita lihat tampilannya seperti apa di dalamnya. Nah, ini adalah halaman Webmin, halaman dashboardnya Webmin. Ada menu-menu banyak sekali, sistem dan server dan lain-lain. Untuk konfigurasi variable-nya, kita masuk ke Webmin configuration. Nah, lalu di menu modul Webmin, jadi kita sudah install yang pertama kan CSF yang tadi ya, yang pertama ya. Jadi kita uploadnya dari sini. Di menu user etc. Belum. Goreng apa? Nah, ngentot. Itu telat madangnya, maksudnya ngentot madang. Yusa. Giren aja. etc. Nah ini ya, kita tadi sudah install ini, jadi kita upload di foldernya etc csf webmin tgz. Oke, select install modul. Sukses. Oke. Kita masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini sudah muncul config server security and firewall. Ini yang baru saja kita install. Nah, ini adalah halaman firewall yang baru saja kita install, dan firewall ini bisa kita akses melalui
halaman page admin. Ketika kita sudah membuat firewall paling dasar ya, paling basic, kita harus menambahkan whitelist atau IP address yang bisa mengakses server kita ini. Jadi ada IP yang perlu kita allow. Jadi di sini ya, menunya di firewall allow IPS. Jadi di sini kita tambahkan IP yang mempunyai wewenang atau bisa mengakses. Di Jateng Pro sendiri kita memiliki IP ya, 3 blok IP. Saya contohkan seperti ini. Yang perlu kita tambahkan adalah network IP-nya. Simpan. Jangan kita restart dulu ya, kita lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian di bagian setting nah, testingnya ini kita off-kan aja. Nah, di sini ada allow incoming TCP port. Jadi ini adalah port yang dibuka. Kalau port ini dibuka, berarti user dari luar jaringan yang sudah kita tambahkan IP-nya di tadi, 3 blok IP itu bisa mengakses port ini. Sebenarnya kan pengguna nggak perlu mengakses port ini ya. Jadi kita tambahkan aja port yang penting-penting. Untuk website, nomor 3 ini untuk sama, tapi yang lebih secure ya, HTTPS. Nggak stripping deh. Iya. Maksudnya jangan mulai 9. Ternyata masih ada. Selanjutnya kita simpan. Start. Kola, gawa di kamu di magang kola, sampah. Sekian gaya. Nantang. Sekarang sudah bisa mengakses halaman. Bisa apa nggak dari gadget masing-masing, dari laptop atau HP masing-masing? Coba mengakses halaman ini. Siap bang. Yang bang jago. Coba bisa. Akses admin. Bisa dicoba ya. 103 127 181
10.000. Nah, tidak bisa diakses. Karena di perangkat ini IP-nya nggak kita berikan akses di menu sini tadi. Nah, di menu allow IPS. Nah, jadi yang bisa mengakses webmin, halaman web admin ini, IP-IP yang berada di blok ini. Jadi dari sini udah bisa dibilang security aman, karena sudah bisa membatasi siapa yang bisa mengakses halaman web tadi. Oke, mungkin sekian Kak Riki presentasi instalasi firewall. Saya kembalikan ke Kak Riki. Halo Kak Riki. Hilang ya? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dari kakak-kakak. Ada pertanyaan ya dari Muhammad Ridwan. Halo Kak Riki. Presentasi sudah selesai. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaannya. Mohon sambil dijelaskan poin-poin yang penting yang di awal. Oke, poin-poin ya. Jadi poin-poin kita kembalikan ke slide sebentar. Slide-nya halaman jadi utamanya mungkin di sini ya, administrator atau admin di server itu. Kita sudah menjadi seorang administrator, mungkin kita bisa jadi lebih bertanggung jawab dengan pengelolaan server. Nah, di situ ada dari awal kita membangun, dari awal kita sudah harus bisa merencanakan kebutuhan server itu seperti apa, dimulai dari menelusuri Jadi sebelum kita membuat server, mungkin aplikasi itu yang mau dibangun seperti apa. Setelah kita tahu aplikasi yang mau dibangun itu seperti apa, kita bisa melihat spesifikasi server seperti apa. Nah, setelah server itu sudah diinstalasi, proses pengelolaan. Jadi dalam proses pengelolaan server ini juga harus benar-benar teliti. Jangan sampai aplikasi yang sudah kita install dijalankan di server itu berjalan, tapi nggak secure, bisa di hack orang dengan gampang, misalnya seperti itu.
Nah, itu sudah nggak bagus lagi ya namanya ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki atau ini maintenance, troubleshooting. Troubleshooting ini kaitannya dengan mengelola server juga ya. Jadi kalau dalam mengelola server itu sudah tahu alur-alurnya, topologinya, atau semacamnya, ketika ada kerusakan itu kita bisa melihat gimana sih kemungkinan terjadi error itu. Jadi untuk maintenance-nya itu gampang gitu. Ini di sini ya. Mungkin itu ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi mungkin kakak yang lainnya yang mau bertanya? Moga mumpung masih bisa bertanya. Ya. Oh ya kakak-kakak mungkin nanti mengingatkan untuk nanti jam 4 ada acara penutupan, jadi mohon dipersiapkan kak ya. Kakak peserta semuanya. Untuk linknya nanti silahkan dilihat di dashboard di web Sangga Milenial seperti itu. Adakah yang mau bertanya, sharing ataupun lainnya? Ya, di server juga nggak apa-apa. Karena sharing ya ini Selain ya. server juga apa-apa. Boleh di jaringan juga boleh. Atau bingung mau tanya apa? Sepertinya seperti itu. Ini ada pertanyaan kak ini kak dari Muhammad Ridwan. Jika server down karena traffic terlalu besar, apa yang harus dilakukan? Apakah server bisa diakses admin tanpa lemot? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau server down karena terlalu trafficnya terlalu berlebihan ya. Dari sisi admin itu sebenarnya untuk mengakses tidak berat. Bukan berarti dari sisi admin itu down ya. Jadi misalkan kita punya web server, kemudian loadnya itu terlalu besar sampai website-website yang ada di dalamnya itu down. Misalnya jateng.id itu ketika trafficnya terlalu besar, dia diakses, itu memang down, tapi dari sisi admin dia masih bisa mengakses untuk melakukan maintenance, misalnya untuk melakukan upgrade resource atau servisnya di restart supaya yang tadinya full bisa terus lagi ke kondisi awal. Jadi masih bisa tetap di remote. Walaupun dari sisi kayak cpanelnya masih bisa juga diakses melalui terminal. Jadi bisa konfig kayak tadi lewat jasa misalnya seperti itu masih bisa seperti itu. Ada tanggapan mungkin kak Ban? Ataupun ada yang masih menjadi pertanyaan seperti itu? Sepertinya cukup kak ini kak. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja. Tapi sebelum ditutup ada kak dari jenengan Kak Awi. Oh ini ada dari Muhammad Ridwan. Dan bagaimana cara ngukur apakah server mampu menerima traffic sampai berapa request? Contoh saya mempunyai aplikasi A dan diperkirakan ada 3.000-4.000 user bersamaan. Bagaimana cara mengukur mampu tidaknya server?
Oke, jadi kembali di awal tadi. Sebelum kita melakukan uji coba di pengetesan ini, tadi di menu di bagian ini membangun. Jadi Dari tanya server itu kan dari boleh ikutan bareng. kita harus tahu dulu sistem yang mau dibangun itu apa dulu. Yang mau mengakses itu seberapa banyak orang, trafiknya, lalu lintasnya seperti apa. Itu malah sebenarnya harus kita lihat dulu di awal, bukan ketika kita membangun lalu kita baru menguji. Itu terbalik, paradigmanya terbalik ya. Jadi harus ada dasarnya dulu yang mau dibangun apa. Misalnya kayak membangun aplikasi A ya katanya ya. Jadi bisa di angan-angan dihitung bagaimana caranya. Kira-kira kalau bangun aplikasi A yang akses 10 orang, lemot enggak? Tapi misalnya enggak lemot, tapi gimana kalau yang akses sampai 3.000 sampai 4.000 user? Nah itu seharusnya juga sudah diperkirakan di awal. Jadi harus bisa menghitung resource yang harus disediakan. Yang pasti RAM-nya harus besar, hard disk-nya harus besar, prosesornya, apalagi storage. Karena mengakses itu di pertengahan 3.000 sampai 4.000 user ya bersamaan. Jadi untuk jawabannya saya kembalikan ini. Sebelum membangun itu malah harus melakukan pengkajian dulu, studi dulu. Kira-kira servernya seperti apa. Begitu Kak Riki. Iya, terima kasih Kak. Kak Ridwan, ada pertanyaan lagi Kak? Terkait jawaban tanggapannya gimana? Boleh kalau mau bertanya. Ya, oke, siap. Yang lainnya ada? Tidak ada? Atau mungkin dari Kak Awi ada tambahan seperti itu Kak? Penutup atau lain sebagainya? Tambahan ya, mungkin closing statement. Iya, closing statement gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau membangun sebuah aplikasi dan kita menjadi administrator, yang pertama harus kita perhitungkan adalah resource yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi bukan membangun aplikasi atau beli server baru bangun aplikasi, tapi ada perencanaannya terlebih dahulu. Aplikasi yang mau dibangun seperti apa, baru kita melihat kebutuhan servernya seperti apa. Setelah itu, kalau semuanya jalan, insya Allah nggak ada itu downtime itu bisa diminimalisir. Kemudian firewall tadi ya, jangan sampai kita sudah menempatkan sebuah aplikasi ke dalam server, tapi tanpa firewall, tambahan firewall seperti itu ya, itu sangat mudah disusupi oleh hacker. Percuma karena kita sudah membangun sistem, di dalam sistem itu ada database itu penting. Nah, tapi kalau nggak ada server firewallnya, kayaknya percuma, karena bisa dibobol dengan mudah, data itu bisa dicuri, jadi salah kaprah akhirnya. Mungkin seperti itu Kak Riki. Iya, terima kasih banyak Kak Awi, Kak Adi telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mungkin untuk materi tentang pengelolaan server cukup sekian. Dan nanti saya ingatkan kembali rekan-rekan semua di peserta, silahkan dipersiapkan untuk penutupan nanti pukul 4. Silahkan untuk linknya bisa dicek di dashboard Saka Milenial. Ya, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian.
Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Untuk PPT-nya nanti insya Allah akan di-share di dashboard. Seperti itu, nanti mungkin dicek di dashboard-nya aja. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk ini. Dan silakan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,